Senin 22 April esok, Mahkamah Konstitusi akan membacakan hasil putusan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024. Lalu apa saja prediksi hasil putusan MK dan bagaimana dampaknya bagi demokrasi Indonesia? Kita bahas bersama Denny Indrayana, advokat Integrity Law Firm sekaligus pakar hukum tata negara. Dan juga ada Radian Syam, anggota Tim Pakar Nasional Prabowo Gibran yang juga merupakan dosen hukum tata negara Universitas Trisakti. Selamat malam abang-abang semuanya, apa kabar? Kabar baik, Mbak. Alhamdulillah, kabar baik. Ah, Alhamdulillah. Baik, saya ingin ke Bang Denny terlebih dahulu. Bang Denny, dengan dinamika politik yang cukup kompleks terjadi beberapa waktu ini, kira-kira untuk putusan MK yang akan dibacakan esok hari, akan ada kejutan atau surprise tidak? Pendekatannya dua, Mbak. Kalau pendekatan eh, putusan 90, artinya MK masih membatasi dirinya dan dipenjara dengan putusan 90 yang sebenarnya sudah dinyatakan problematik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ada pelanggaran etika berat. Kalau basisnya masih di situ, ya permohonannya akan ditolak. Tidak ada Hmm. kejutan dalam artian, tidak ada kejutan itu penetapan KPU bahwa pemenang Pilpres 2024 Prabowo Gibran itu akan dikuatkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Hmm. Sebaliknya, jika landasannya bukan putusan 90, artinya MK keluar dari mahkamah kalkulasi, MK kemudian melakukan pendekatan pembuktian bukan pembuktian pidana atau pembuktian perdata. Karena kalau itu yang dilakukan memang akan sulit untuk dalam 1 hari atau 5 hari pembuktian itu ada eh, apa bansos yang mempengaruhi suara dan seterusnya itu. Kalau MK keluar dari batasan-batasan formalitas hukum yang kaku, maka ada kemungkinan permohonannya dikabulkan. Ya, paling tidak misalnya dikabulkan sebagian. Kalau dikabulkan sebagian itu maknanya yang dimintakan oleh pasangan calon nomor 1 adalah pendiskualifikasian calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka, dan ada pemungutan suara ulang di antara 3 pasangan calon dengan wakil presiden baru bagi Prabowo. Jadi dua itu yang bisa kita lihat. Mana yang akan muncul, terus terang dalam tulisan saya sudah sampaikan, Mhm. saya termasuk tidak yakin MK akan keluar dari kerangka putusan 90. Mengapa demikian? Karena setelah putusan 90 kan ada beberapa permohonan uji materi terkait dengan putusan 90 itu. Tidak hanya uji material sebenarnya, ada juga uji formil. Kebetulan yang mengajukan sebagai pemohonnya adalah kami sendiri bersama rekan Dr. Zainal Arifin Mohtar, Kepala Bagian Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM. Pun baik uji material maupun uji formil itu tidak dikabulkan Hmm. oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan melihat perkembangan itu, saya berpandangan akan lebih condong MK menolak permohonan-permohonan dari pemohon 1 dan pemohon 2, atau paslon 01 dan paslon 03. Baik. Kecuali ada keberanian untuk keluar dari kerangkeng putusan Taman Usman untuk Gibran, ya tidak akan muncul kejutan-kejutan yang merubah putusan atau penetapan KPU. Baik, ada dua pendekatan yang bisa terjadi esok hari pada pembacaan putusan MK, yaitu permohonan akan ditolak atau permohonan akan dikabulkan sebagian. Saya ingin ke Bang Radian. Bang Radian, sebagai tim dari pihak terkait atau tergugat pasangan Prabowo Gibran, kira-kira dari hitung-hitungan tim Anda, ini apa yang paling mungkin untuk terjadi esok hari? Ya, baik, Mbak. Sekali lagi terima kasih. Jadi gini, kita sudah menyaksikan proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, di mana kita melihat dalil aduan yang telah disampaikan oleh pemohon dari dua pasangan calon presiden, yaitu 01 dan 03.
kami melihatnya ini kelihatannya sepertinya mahkamah tidak mengabulkan. Kenapa? Saya katakan karena sekali lagi jika dilihat dari dalil-dalil aduan yang disampaikan terkait mengenai bansos dan kemudian juga terkait mengenai ada gerakan yang disampaikan oleh aparatur negara secara masif, itu sepenuhnya tidak bisa membuktikan di dalam persidangan. Dan juga bahkan mahkamah juga telah menghadirkan 4 orang menteri dan DKPP. Nah ini kan artinya menunjukkan mahkamah ingin juga terbuka, namun sekali lagi keterangan dari 4 menteri ini juga tidak dapat menjelaskan dari dalil-dalil aduan yang disampaikan oleh para pemohon. Seperti itu, Mbak. Baik, saya ingin kembali ke Bang Denny. Bang Denny, kalau dari Anda sendiri ini kan kemarin sempat membuat sebuah skenario atau prediksi untuk putusan dari MK yang akan terjadi esok hari. Ada 4 kurang lebih. Mungkin bisa Anda jelaskan terlebih dahulu apa saja skenario opsi yang bisa terjadi esok hari dan mana yang paling mungkin terjadi dan mana yang paling tidak mungkin terjadi. Banyak tadi di awal sudah saya jelaskan ya, tapi memang saya katakan ada 4 opsi. Itu sebenarnya mudah kalau kita memahami jenis-jenis putusan di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Yang dalam undang-undang itu sebenarnya ada kemungkinan putusan tidak dapat diterima karena alasan-alasan formil, alasan-alasan prosedur, misalnya diajukan lewat waktu 3 kali 24 jam setelah penetapan KPU. Tapi tidak dapat diterima atau niet verklaard ini, bahasa teknis hukumnya dalam bahasa Belanda, bisa kita coret. Saya hampir yakin Mahkamah Konstitusi tidak akan tidak menerima putusan MK karena memang memenuhi syarat-syarat formil atau prosedural itu. Jangan salah ya, biar pemirsa juga paham, tidak dapat menerima atau tidak menerima itu bukan berarti ditolak. Itu berbeda dari sisi teknis atau jenis putusan hukum. Jenis yang kedua adalah menolak, jenis yang ketiga adalah mengabulkan. Nah, kalau menolak itu artinya permohonan pasangan calon 1 dan calon 03 itu dinyatakan tidak punya dasar hukum. Sehingga konsekuensinya presiden dan wakil presiden terpilih tetap sesuai penetapan KPU yaitu Prabowo dan Gibran. Kalau dikabulkan itu artinya permintaan pasangan calon 103 itu dikabulkan seluruhnya. Dalam artian ya pasangan calon 02 didiskualifikasi. Udah lagi saya katakan kemungkinan dikabulkan sebagian. Dikabulkan sebagian itu apa? Karena pasangan calon 01 sebenarnya punya 2 alternatif permintaan. Mendiskualifikasi Prabowo dan Gibran atau hanya mendiskualifikasi Gibran saja. Ada alternatif di situ. Kalau kemudian dikabulkan sebagian, maknanya adalah yang didiskualifikasi hanya Gibran. Yang keempat, termasuk pengklasifikasikan dikabulkan sebagian, tetapi sebenarnya di luar yang dimintakan para pihak, dalam hal ini pemohon. Jadi ada diskusi yang berkembang, kalau bukan pendiskualifikasian pasangan calon wakil presiden Gibran sebenarnya, tapi pembatalan kemenangan Gibran. Ini 2 hal yang berbeda. Dan kemudian pada saat dilantik 20 Oktober itu hanya presiden terpilih Prabowo Subianto karena ada kekosongan wakil presiden diberlakukan pasal 8 ayat 2 di mana Prabowo mengusulkan 2 nama cawapres dan MPR kemudian memilih di antara 2 nama itu dalam waktu paling lambat 60 hari. Ini akan ada perdebatan pasti ultimatum kita di luar permintaan pemohon dan lain-lain. Di antara 4 opsi ini, sebenarnya ada opsi yang lain, misalnya PSU di beberapa tempat. Tapi dari yang saya amati di persidangan, kalaupun itu diadakan misalnya di Papua atau di Jawa Tengah, tentu harus dihitung apakah itu akan mempengaruhi hasil pemenang atau akan ada putaran kedua atau tidak. Jika tidak, maka sebenarnya PSU ini juga tidak menjadi opsi yang mungkin muncul dalam putusan. Kembali ke soal apakah terbukti atau tidak, saya setuju sebenarnya yang harus dijadikan fokus persidangan adalah pembuktian. Perdebatan bahwa ini Mahkamah Konstitusi ataukah Mahkamah Kalkulasi itu sudah selesai.
setiap kita melakukan sengketa hasil selalu diperdebatkan pendekatan itu. Apakah kuantitatif, apakah kualitatif. Kenapa sudah selesai? Karena Mahkamah Konstitusi sendiri sudah memutuskan dalam Pilpres 2004 sampai 2019 bahwa mereka melakukan kedua pendekatan itu, kuantitatif dan kualitatif. Jadi kalau kita masih mengulang-ulang itu, kita tidak pernah maju. Yang terjadi memang MK tidak pernah mengabulkan permohonan pemohon sengketa Pilpres, lebih karena MK berpandangan tidak cukup bukti Baik. dalil-dalil yang diajukan oleh para pemohon. Karena itu sebenarnya yang harus dikedepankan adalah bukti. Nah, kalau bukti, ya jangan ditanya paslon 1 dan paslon 3 pasti menyatakan terbukti. Kalau ditanyakan paslon 2 pasti dinyatakan tidak terbukti. Oke. Saya mengusulkan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk tidak semata-mata terpaku pada pendekatan pidana dan perdata tadi. Ini persidangan tata negara. Misalnya, 4 menteri yang dihadirkan, apakah terbukti atau tidak? Oke. Kalau hanya mendengarkan keterangan bukti, akan sulit karena mereka adalah juga bawahan dari presiden Baik. yang dalam konteks bansos adalah pelakunya. Oke. Sebentar, 1 menit. Ya. Kalau misalnya dikatakan soal tidak netral Polri, walaupun Kapolri hadir, ya penjelasannya pasti tidak akan ada semua diperintahkan netral. Jadi memang yang harus dilakukan adalah selain bukti, keyakinan hakim. Ini ada dalam Undang-Undang MK. Diputuskan berdasarkan Undang-Undang Dasar dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Sepanjang hakim yakin ada pelanggaran asas prinsip pemilu yang jujur dan adil, maka hakim bisa mengembalikan konstitusionalitas Pilpres 2024. Baik, Bang Deddy, kami menangkap poinnya. Sekarang saya ingin beralih dulu ke Bang Radian terkait dengan pernyataan Bang Denny bahwa untuk memutuskan dari sengketa Pilpres 2024 ini tidak hanya bisa membuktikan di persidangan dari unsur pidana dan perdata dan juga alat bukti saja, tapi harus ada keyakinan dari hakim. Tanggapan Anda seperti apa, Bang Radian? Ya Mbak, gini Mbak, saya ingin mencoba menyampaikan terlebih dahulu. Jadi sekali lagi pasangan calon presiden dari 02 yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran, ini kan sekali lagi dengan dasar putusan 90. Di mana kemudian meskipun putusan 90 itu ada pro dan kontra, tetapi kemudian kita sepakati bahwa putusan 90 ini adalah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi juga bersifat final dan mengikat. Nah, dasar itulah yang kemudian akhirnya pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran mendaftarkan ke KPU. Nah, dari itu kemudian berjalan proses dan bahkan sekali lagi jika kita baca di dalam pertimbangan DKPP terkait mengenai ada aduan KPU sebagai teradu dalam proses pendaftaran pasangan Prabowo Gibran. Ini dalam pertimbangan DKPP dikatakan bahwa keputusan yang dilakukan oleh KPU itu memang tidak bisa melepaskan dari putusan Mahkamah Konstitusi, di mana artinya ada kelanjutan dari keputusan KPU atas dasar dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dan DKPP memperkuat. Nah, artinya di sini tidak ada yang salah gitu loh Mbak. Jadi tidak ada yang salah dari proses pendaftaran yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi artinya secara konstitusional telah dilakukan dengan baik. Nah, jika kemudian di dalam proses ada ada pro dan kontra, maka kemudian Mahkamah Konstitusi hari ini akan membuktikannya. Jadi artinya sekali lagi saya menyepakati jadi bahwa Mahkamah Konstitusi akan melihat bagaimana proses hasil yang telah dijalankan, yang telah dilakukan oleh KPU. Apakah memang KPU ada selisih suara yang dilanggar oleh KPU? Tapi kan sekali lagi proses itu kan belum dapat dibuktikan, gitu kan? Ini pandangan saya melihatnya. Nah, jadi artinya jelas bahwa besok saya tetap menilai dan kami menilai Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan oleh para pemohon.
Seperti itu, Mbak. Baik. Mbak Ayu. Tidak ada yang salah secara konstitusional dan juga pendaftaran Prabowo Gibran ini dianggap sah oleh KPU. Nah, ini apakah berarti memang tidak ada kesalahan dan semua nanti akan permohonan ditolak oleh MK? Kita akan tanya ke Bang Denny, tapi setelah jeda berikut, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan kita masih akan melanjutkan dialog bersama Bang Denny Indrayana dan juga Bang Radian Syam. Saya ingin ke Bang Denny kembali. Bang Denny, tadi kalau misalkan tadi disebutkan oleh Bang Radian bahwa tidak ada yang salah dengan pendaftaran Prabowo Gibran, kemudian secara konstitusional berjalan dengan baik, buktinya juga yang disampaikan selama persidangan MK ini tidak kuat. Menurut Anda bagaimana? Apakah memang dalam persidangan ini bukti-bukti yang dikumpulkan ini tidak cukup kuat? Pembuktian di MK pasti tidak mudah. Jadi kalau sekarang yang mau diminta bukti apa? Saya jelaskan ya. Kalau yang diminta kualitasnya adalah pidana, pembuktian pidana beyond reasonable doubt, tidak ada keraguan sedikit pun, itu adalah pembuktian dengan rentang waktu hitungan bulan bahkan tahun. Jadi untuk penyelidikan, penyidikan, sidang tingkat pertama, belum banding, belum kasasi, itu sudah bertahun-tahun. Kalau itu yang diminta, itu sama saja meminta hal yang mustahil. Karena persidangan di Mahkamah Konstitusi hanya 14 hari kerja. Tidak bisa standar kualitas pidana yang bertahun-tahun dimintakan kepada persidangan 14 hari kerja. Mau yang perdata bahwa yang mendalilkan yang harus membuktikan. Itu pun tidak bisa, karena itu perdata itu perkara private. Pribadi-pribadi, swasta kepada swasta. Sedangkan perkara sengketa hasil pilpres itu perkara publik, bukan perkara private. Apa parameternya? Parameternya itu akan mengikat, akan berpengaruh ke seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya para pihak yang bersidang. Ini erga omnes, toward all. Jadi tidak bisa standarnya standar perdata. Baik. Karena itu, kalau yang kita ingin dapatkan adalah keadilan substansial pemilu, yang harus dikedepankan itu bukan pembuktian perdata dan pidana tadi. Kalau ingin dilihat, kalau saya boleh berpandangan, sebenarnya mudah untuk melihat dua hal. Yang lain-lain kita bisa berdebat. Dua hal itu adalah apakah cawe-cawe Presiden Jokowi itu konstitusional atau tidak. Itu tidak perlu pembuktian panjang-panjang, cukup dengan pendapat tata negara dan melihat bagaimana pernyataan-pernyataan, tindakan-tindakan Presiden Jokowi. Kalau perselisihan suara, bagaimana Bang? Kalau tentang perselisihan suara tadi disampaikan Bang Radian seperti apa? Saya lanjutkan dulu ya Mbak. Ya. Yang kedua, tadi yang pertama soal cawe-cawe Presiden Jokowi. Yang kedua adalah adakah nepotisme di dalam Pilpres 2024. Putusan 90 sendiri adalah potret nyata bahwa yang terjadi adalah nepotisme yang dicoba menjadi lebih konstitusional dengan berbagai cara yang oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah dinyatakan pelanggaran etika berat. Jadi kalau dikatakan tidak ada soal, itulah pendekatan yang terlalu mengenyampingkan moralitas. Moral principle is the foundation of law. Jadi kalau kita hanya bicara suar, hasil pendekatan kalkulasi, calculational court, bukan pendekatan konstitusi, constitutional court, nggak akan ketemu ini. Kita akan selalu digiring untuk melihat angka-angka Mahkamah Konstitusi menjadi ahli matematik, bukan merangkum, menggali keadilan konstitusional. Dan sekali lagi, kalau cara berpikirnya semacam itu, ya akan selalu terpaku pada pendekatan-pendekatan prosedural, pendekatan yang konservatif, dan padahal kalau ini adalah pelakunya adalah pelanggarannya dilakukan oleh Presiden, maka kita akan melihat bentuk-bentuk intervensi dan bukti-bukti itu kan memang bukan hanya sulit didapatkan, tapi coba dihilangkan. Saya tadi ulangi, kalau
kalau ada argumentasi, ada ketidaknetralan Polri, siapa yang akan dihadirkan? Polri. Apakah di depan sidang MK Kapolri akan mengatakan, iya ada perintah Jokowi untuk tidak netral? Tidak mungkin. Mhm. Dan kalau itu diminta untuk dihadirkan lewat Kapolda, lewat yang lain-lain juga tidak bisa. Jadi memang pendekatannya tidak bisa sebagaimana pendekatan yang disyaratkan oleh pasangan calon 02 dan para pendukungnya. Pun memang juga tidak kemudian sebebas mungkin pasangan calon 01 dan 03 tidak menghadirkan alat bukti. Nah, bagaimana keyakinan hakim? Lagi-lagi saya akan mengarahkan ke sana. Jadi kalau hakimnya cenderung ke pendekatan kuantitatif, angka-angka ini akan menjadikan pendekatan mereka. Oke. Dan mereka akan menolak permohonan, paling hanya memberikan catatan, ya perbaikilah KPU, ya lebih efektiflah pengawasan Bawaslu, Ya, ya, perbaikilah Sirekap. Sampai di situ. Tapi kalau mereka menggali lebih dalam, bahwa cawe-cawe Presiden Jokowi itu memang terjadi, dan itu titik lemah Pilpres 2024. Pada saat kemudian seorang presiden ikut menjadi bagian dari pemenangan pasangan calon. Diakui atau tidak Baik. diakui, nah pasti akan ditolak. Itu terlihat dalam Pilpres 2024 ini, bagaimana Presiden Jokowi yang kemudian melakukan langkah-langkah mendukung anaknya sendiri, Gibran Rakabuming Raka. Jadi dua hal itu menurut saya yang harus digali lebih jauh oleh majelis Mahkamah Konstitusi. Cawe-cawe presiden itu konstitusional atau tidak? Menurut saya, dalam pandangan saya inkonstitusional, dan pencawapresan Gibran itu nepotis atau tidak? Baik. Dalam pandangan saya jelas itu nepotisme. Demikian. Baik, saya ingin ke Bang Radian. Bang Radian, ada nepotisme yang dikatakan bisa terjadi selama pemilu 2024 ini, dan ini juga salah satu hal yang mempengaruhi hasil dari putusan MK esok, di mana kemungkinan besar tadi sepakat sebenarnya akan ditolak atau tidak diterima seperti itu. Nah, menurut Anda bagaimana tentang perjalanan dari sidang sengketa MK ini dan putusannya esok hari? Iya Mbak, gini, kalau misalkan bicara mengenai nepotisme, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa putusan 90 yang kemudian tadi Prof Denny juga katakan ada putusan MK yang mengatakan bahwa ada pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh Ketua MK pada saat itu Pak Anwar Usman. Tapi kemudian hari ini Pak Anwar Usman ini kan tidak ikut bersidang dalam proses sengketa hasil di Pilpres MK. Nah, ini artinya menunjukkan bahwa hanya tinggal 8 orang majelis hakim yang akan membuktikan itu. Itu yang pertama. Dan kemudian saya juga coba untuk menyampaikan, kalau misalkan selama ini orang mengatakan ada cawe-cawe yang dilakukan oleh presiden, ini kan saya secara pribadi dan mungkin kita melihat itu kan hanya sebatas praduga atau asumsi yang dilakukan oleh kita semua. Jika kita lihat dari pernyataan presiden di Halim, ya, ini kan berawal dari pernyataan presiden ini. Presiden Pak Jokowi kan di Halim mengatakan saya ini bisa loh berkampanye kan gitu. Nah, tetapi kemudian jika kita lihat tidak ada para redaksi disampaikan soal cawe-cawe itu soal kampanye yang di Halim, dua hal yang berbeda. Memang terkait. Ya, artinya kan gini, tapi kalau bicara cawe-cawe, presiden pertama kali sebenarnya ditanya di Sarinah. Di Sarinah ada wartawan menanyakan, Bapak Presiden katanya Bapak akan cawe-cawe, apakah dilakukan? Oh tidak, saya tidak akan cawe-cawe. Tapi dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi, beliau mengatakan, saya akan cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, di Halim itu konteksnya berbeda. Ya, tapi kan dipertimbangkan nggak Mbak Radian? Pernyataan dari Bang Denny tadi itu yang dipertimbangkan nggak? Ya, supaya jadi kita gini, paham detail ini penting pada saat kita menyampaikan pandangan. Di hal itu beliau bicara menteri boleh berkampanye, presiden boleh berkampanye. Beliau lupa dalam konteks undang-undang pemilu itu kampanye dibatasi dengan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Itu artinya yang berkampanye bukan presiden sebagai lembaga kepresidenan, tapi adalah Jokowi sebagai pribadi, karena dalam keadaan cuti tanpa fasilitas. Nah, presiden yang sudah tidak memahami aturan
Oke. netralitas, Baik. itulah cawe-cawe. Baik, saya harus kasih Itulah kesempatan ke Bang Radian, Bang Denny. Kita harus kasih kesempatan ke Bang Silakan. Radian. Silakan Bang Radian, Ya. tanggapannya terkait detail yang Ya. tadi diberikan. Untuk detailnya itu didudukan gitu. Oke, silakan. Betul. Jadi artinya begini, nggak apa-apa Mbak. Jadi apa yang disampaikan oleh Prof. Denny itu adalah memang hak dari Prof. Denny untuk menjelaskan. Tetapi kan setidaknya saya melihatnya kan begini, apa yang dilakukan oleh Presiden ini kan kita harus bisa membuktikan secara hukum gitu. Harus ada fakta yang menunjukkan bahwa ada keterlibatan Presiden, ada keterlibatan Joko Widodo itu di dalam mengendorse Gibran misalkan. Nah, hal ini kan selama ini kita belum memiliki bukti itu gitu. Jadi bukti di mana endorse yang dilakukan secara pribadi Joko Widodo untuk mendorong Gibran itu kan belum, fakta hukum pun tidak ada. Kita hanya cuman berasumsi. Kita mencoba banyak sekali faktanya. Kalau yang Anda minta adalah hard evidence dalam artian pernyataan Presiden, tidak. Tapi Presiden bertemu dengan Prabowo lebih banyak. Presiden memberikan bantuan sosial di rapel menjelang pemilihan. Banyak sekali bukti-bukti yang bisa dimaknai sebagai bentuk dukungan Presiden kepada anaknya. Dan kalau kemudian kita mengikuti berbagai pemberitaan, tidak sedikit hasil jurnalisme investigatif teman-teman, terutama majalah Tempo dan untuk teman-teman CNN sendiri, saya yakin yang bisa kemudian dilihat bahwa memang Presiden Jokowi punya preferensi kepada Prabowo, tidak punya preferensi kepada Anies Baswedan dan Muhaimin, dan punya kecenderungan untuk mendukung Prabowo dan anaknya. Itu kalau tidak dilihat secara kasat, saya tidak lagi bagaimana kita bisa mengatakan tidak ada. Oke, silakan Bang Radian, apakah ini akan berimpact kepada hasilnya nanti? Ya, apapun itu kan setidaknya kita akan melihat bagaimana hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi besok. Nah, tetapi sekali lagi saya menilai apa yang kita asumsikan selama ini itu belum bisa menunjukkan arah ada keterlibatan cawe-cawe yang dilakukan oleh Joko Widodo sebagai presiden, di mana kemudian dia mengendorse Gibran untuk menjadi untuk memenangkan kontestasi Pilpres ini. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian dari asumsi-asumsi ini maka kita bisa saksikan besok di putusan Mahkamah Konstitusi bahwa sebenarnya ini kan selisih suara kan cukup jauh juga, Mbak. Iya. Kan gitu. Selisih suara cukup jauh, belasan juta gitu ya. Nah, ini kan harus ada sekali lagi korelasi angka yang memang menunjukkan ada kecurangan di dalamnya. Jadi artinya sekali lagi saya melihat putusan Mahkamah Konstitusi besok itu akan menolak permohonan dari para pemohon. Baik. Saya ingin bergeser ke Bang Denny kembali. Bang Denny, menurut informasi yang kami himpun, MK ini telah menerima 47 amicus curiae. Namun yang dipertimbangkan hanya ada 14 saja dan yang dibahas hakim. Apakah nanti 14 amicus curiae ini akan berdampak signifikan pada hasil putusan esok? Pertama, amicus curiae itu tidak punya kekuatan semengikat alat-alat bukti yang dihadirkan oleh para pihak ya. Itu ya sangat tergantung kepada berkenan atau tidak berkenannya, mau atau tidak maunya hakim untuk kemudian menggunakannya sebagai dasar dalam membuat keputusan. Tentu mereka akan lihat kualitasnya. Kenapa 14 amicus curiae ini? Karena memang waktunya tidak bisa menunggu sampai semua diberikan dan akhirnya mempengaruhi waktu bagi RPH, rapat pemusyawaratan hakim, untuk mengambil keputusan. Nah, yang lebih penting sebenarnya, ya amicus curiae itu penting untuk menunjukkan bagaimana semangatnya publik, masyarakat untuk ikut andil dalam proses pengambilan keputusan. Tetapi beberapa hari ini menurut saya bobotnya menjadi terlalu besar, terutama barangkali ada tokoh-tokoh seperti Ibu Megawati yang kita hormati memberikan amicus curiae. Tapi sebenarnya di luar semua itu, lagi-lagi saya ingin katakan bahwa bebannya adalah pada pembuktian. Nah, tinggal memang apakah pendekatannya sebagaimana tadi tidak terbukti karena tidak ada
pernyataan eksplisit dari Presiden Jokowi mendukung Gibran dan lain-lain. Ya memang tidak begitu. Presiden Jokowi tidak pernah menyatakan saya mau 3 periode. Tapi di Oke. sekitarnya kemudian Baik. kita tahu bahwa itu memang diminta. Baik. Termasuk setelah ada konflik dengan PDIP, Pak Baik. Hasto mengatakan. Jadi kalau diminta itu pernyataan langsung dari mulut beliau yang Oke. terbuka semacam itu tidak ada. Tapi bukti itu adalah juga bukti petunjuk. Kan indikasi itu sebenarnya bukti hukum. Karena dalam bukti hukum itu ada petunjuk. Nah, bahwasanya kemudian Presiden punya preferensi kan clear. Tidak ke Ganjar karena ada konflik dengan PDI Perjuangan. Tidak ke Anies kita paham karena sejak pilkada Gubernur DKI Jakarta sudah mulai ada terbangun konflik di antara keduanya. Oke, baik, Yang baik. memang ada Baik. preferensi pada Prabowo dan anaknya baik, Gibran. baik. Menurut saya itu clear lah. Baik, baik. Kita tidak bisa Baik. menafikan. Oke, Bang Denny, kita kenyataan. sudah menangkap poinnya. Terakhir saya ingin ke Bang Radian terkait dengan amicus curiae yang telah dipertimbangkan oleh Hakim MK, kemudian juga dengan masih ada sangkaan atau masih ada pihak-pihak yang menggugat bahwa cawe-cawe Jokowi ini sangat kental dalam pemenangan Prabowo Gibran. Terkait putusan MK esok, tanggapan Anda terakhir, mungkin singkat saja, Bang Radian. Ya Mbak, saya ingin sampaikan gini, amicus curiae itu kan artinya kan sahabat, gitu ya. Di mana sahabat itu harus mengingatkan sahabatnya akan pentingnya menjaga kewenangan. Nah, saya berpositif thinking apa yang dilakukan oleh para tokoh, apa yang dilakukan oleh kelompok masyarakat untuk menjadi amicus curiae itu untuk mengingatkan bahwa ada amanat yang diemban oleh 8 hakim konstitusi, di mana kemudian Mahkamah Konstitusi harus menjaga amanat itu, yaitu di pasal 24 huruf C, di mana jelas dikatakan di dalam pasal 24 huruf C Undang-Undang Dasar 45 bahwa MK berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilpres. Nah, itu kata kuncinya. Nah, kemudian kalau terkait mengenai cawe, ini kita bisa lihat lah. Dan sekali lagi kan apa yang dilakukan Pak Jokowi untuk berkampanye kan juga tidak terbukti. Beliau hanya ingin mengatakan bahwa beliau bisa melakukan itu sebagai pribadi. Tapi hari ini kita bisa lihat bahwa beliau tidak melakukan itu, tidak melakukan kampanye apa yang diasumsikan oleh kita. Jadi sekali lagi pandangan saya besok MK akan menolak permohonan dari para pemohon. Baik, kita akan sama-sama melihat dan juga menunggu bagaimana putusan dari MK yang akan dibacakan pada Senin pagi esok. Dan terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami, Bang Denny Indrayana dan juga Bang Radian Syam di CNN Indonesia, Pilihan Indonesia. Selamat malam, sehat selalu. Malam Mbak, malam Prof. Terima kasih. Sehat semua, Prof. Semua.